Selamat hari Minggu untuk semua jemaat yang ada di rumahnya masing-masing. Hari ini tanggal 22 Agustus 2021, ibadah Minggu kembali kita laksanakan seperti biasa dalam bentuk virtual dan dilayani oleh Ibu Pendeta Lisa Anugrahani beserta liturgus Diakon Mustika bersama Majelis Jemaat GKE Kalamos. Untuk berita jemaat, kami beritakan keuangan yang masuk pada minggu ini yaitu berjumlah Rp797.000. Terima kasih atas partisipasi dari kita sekalian. Untuk persembahan syukur, ibadah akan dilaksanakan dengan pengedaran kantong kolek ke rumah-rumah yang akan dilaksanakan setiap minggu sore. Seperti biasa, kami selaku Majelis Jemaat Kalamos mohon dukungan dari jemaat sekalian. Demikian berita jemaat minggu ini dan kita akan mempersiapkan ibadah pada minggu ini. Sekian dan terima kasih. Ibu Bapak serta sidang jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat beribadah dari rumahnya masing-masing. Baiklah, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah. Sidang jemaat sekalian, kami undang untuk berdiri. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17. Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir, kita nyanyikan baiknya yang pertama. Kami mengaku di hadapan-Mu
ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakan kami untuk berbakti kepada-Mu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab yang diperhadapkan kepada kita pada hari ini yaitu diambil dari Kitab Perjanjian Lama yang terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 84. Kitab Mazmur pasal 84 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 yang terdapat di bawah judul atau perikop Rindu kepada Kediaman Allah. Beginilah firman. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak berjalan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang diperhadapkan kepada kita. Berbahagialah yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, kembali kita puji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Kita berdoa. Saat ini firman-Mu terbentang di hadapan kami, dan kami ingin merenungkannya bersama. Tuhan, kurniakan pada kami Roh Kudus-Mu, dan kami dapat memperoleh pengertian yang baik dari firman ini. Berkati jemaat yang mendengarkan, sertai hamba-Mu yang menyampaikannya. Amin. Nas yang menjadi dasar dari perenungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai ke 71. Yang demikian saya akan bacakan bagi kita, yang ada di bawah judul atau perikop pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dari 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus dan seorang di antara ke-12 murid itu. Demikian pembacaan kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kami. Amin. Bapak Ibu beserta dengan jemaat sekalian yang ada di rumahnya masing-masing, pada bulan Agustus ini dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, subtema tertera di sana merupakan Kristus sebagai sumber segala sesuatu yang diharapkan. Dan untuk judul dari khotbah atau pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, saya beri judul Perkembangan Iman. Jemaat sekalian, pada saat ini saya teringat akan salah satu pembelajaran yang pernah kami terima pada saat sebelum kami diutus menjadi vikaris yang ditempatkan di wilayah masing-masing. Pada saat itu tepatnya kami yang baru saja lulus dari pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi, kemudian dikirim lebih tepatnya ke sebuah lembaga pelatihan yang ada di Binting, dan kurang lebih kalau tidak salah itu sekitar 2 minggu kami di sana, dan dilatih dengan berbagai keterampilan yang kemudian diharapkan atau berguna untuk dapat diterapkan ketika menjalani kehidupan baik itu sebagai vikaris atau pendeta di sebuah jemaat. Salah satu pembelajaran yang ingat di situ adalah pembelajaran membuat minyak kelapa murni atau dikenal sebagai VCO kalau bahasa lainnya. Dan yang saya ingat itu cukup rumit prosesnya. Yang pertama dimulai dengan memarut kelapa terlebih dahulu. Kemudian setelah kelapanya diparut, lalu kemudian air kelapa itu diperas, dan setelah hanya diperas, air kelapa itu harus didiamkan terlebih dahulu, atau santannya didiamkan dulu selama 1 malam, bahkan lebih, karena dia harus memisahkan antara santan, air, dan kemudian minyak yang ada di tengah-tengahnya. Dan minyak itu nanti yang diambil sebagai bakal dari minyak kelapa murni itu. Lalu lanjut,
melanjutkan prakteknya kembali. Ketika minyak sudah tampak di tengah-tengah, sudah dipisahkan, baik itu kandungan santan, air dan minyak sudah terpisah. Kemudian di tengah-tengah, tepatnya ke arah minyak itu dimasukkan selang kecil. Lalu kemudian minyak kelapa sudah terpisah itu kemudian disedot ke dalam wadah atau botol lain. Dan saya kira ternyata proses yang selesai di situ belum. Saat minyaknya sudah diambil dari kelapa, air dan minyak sudah terpisah tadi, minyaknya sudah diambil itu ternyata harus disaring lagi. Dan bagaimana cara penyaringannya? Kemudian ada sebuah corong, dan di dalam corong itu kemudian dilapisi dengan kapas. Kalau tidak salah itu mungkin sekitar 7 atau 8 lapis. Kemudian dituangkan perlahan minyak yang sudah disaring. Dan sangat lama makan waktu. Sangat berbeda jika dibandingkan kita membuat minyak kelapa dengan penggorengan yang kurang lebih paling juga beberapa waktu tidak lama sudah selesai. Tapi membuat minyak kelapa murni itu sangat lama prosesnya. Tapi ketika kemudian dia sudah selesai disaring menggunakan kapas tadi, dihasilkanlah minyak kelapa yang kemudian banyak berkhasiat untuk kesehatan. Nah, gambaran tentang proses yang cukup rumit dan sedikit cerita tentang pembuatan minyak kelapa tadi mengilustrasikan tentang bagaimana juga kehidupan beriman kita selaku orang percaya dengan Tuhan. Dan juga untuk kita supaya lebih mudah terlebih memahami dari nas ini. Dalam nas yang diperhadapkan kepada kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini lanjutan dari peristiwa atau perkataan Yesus tentang roti surga. Banyak orang yang kemudian tidak memahami perkataan Yesus, merasa kecewa. Dikatakan pada ayat yang ke-60 di pasal yang ke-6 ini, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Dan banyak orang yang mengundurkan diri setelah itu. Lalu kemudian kita bersambung pada nas yang kita baca tadi. Kepada muridnya 12 yang ada bersama dengan dia pada saat itu, kemudian ia bertanya pada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Lalu pertanyaan Yesus itu kemudian direspon oleh Simon Petrus dengan berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Di sini terlihat perbedaan antara bagaimana murid-muridnya sebelumnya. Murid-muridnya bukan termasuk 12 murid Yesus ini, murid-murid yang mengikuti dia dari Galilea. Banyak yang meninggalkan karena tidak memahami dan menganggap perkataan Kristus itu keras dan pilih untuk meninggalkan Yesus. Yesus pertanyakan pada murid-muridnya 12 itu, kenapa kamu tidak pergi juga? Tapi di sini kita melihat bagaimana pemahaman iman dari murid-muridnya yang lain. Dan di sini diwakili oleh Petrus yang mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan adalah perkataan hidup yang kekal. Itu pemahaman dari Petrus, di mana ia mengerti bahwa dari Yesus kehidupan yang kekal itu. Memang kemana lagi kami harus mencari? Kemana lagi kami harus pergi? Dan pemahaman iman ini tentu tidak timbul begitu saja. Banyak proses yang murid-murid Yesus itu lewati untuk bisa seperti itu. Bahkan Yesus pun mengatakan, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini
namun seorang di antaramu adalah iblis. Yesus sendiri sudah memilih 12 murid. Tapi Yesus sendiri mengatakan salah satu di antara 12 murid yang ia pilih adalah iblis. Tidak kurang, Yesus sudah memilih 12 muridnya. Tapi dikatakan salah satu orang di antaranya akan mengkhianati dia. Di mana dia masukkan di sini adalah Yudas, anak Simon Iskariot. Dan ini dikatakan pada saat peristiwa itu masih belum terjadi. Nah, di sini kita dapat belajar bahwa seperti di ilustrasi di awal tadi, bagaimana proses dari pembuatan kayu kelapa itu yang tidak begitu saja. Jadi dari banyak proses dilewati, dari bagaimana kemudian dari perotan kelapa, dari santan kelapa hingga kemudian bisa menghasilkan minyak yang murni. Banyak hal yang dilakukan, banyak proses yang dilewati. Begitu juga dalam beriman. Saya katakan dalam berita firman Tuhan yang sebelum-sebelumnya, iman kita ini berproses. Dari awalnya mungkin kita masih lugu dan percaya, semuanya masih kita terima. Kemudian kita masuk dalam tahap mempertanyakan, apakah benar saya percaya ini? Dan disinilah kita benar berjuang. Karena orang yang percaya kepada Kristus sekalipun pun juga bisa terjatuh ke dalam kesulitan, bisa jatuh ke dalam pencobaan. Karena itu orang percaya itu berproses dalam imannya. Makanya disebut perkembangan iman. Iman itu tidak stagnan, tidak dapat, tapi dia berkembang dari mulai mengenal keraguan-raguan sampai menjadi percaya. Itulah proses. Dan dalam proses itu orang percaya pun masih terus diuji sampai saat ini, sampai kehidupan sekarang. Jadi kemudian apa yang bisa kita pelajari? Menjadi orang percaya bukan artinya kita bebas dari pencobaan, bukan artinya kehidupan kita ini akan mulus-mulus saja, bukan kehidupan yang seperti itu. Karena kita diciptakan Tuhan ini, tentu kita dimiliki kehendak bebas. Kita bukanlah robot. Kita diberikan kemampuan untuk bertindak, untuk dapat berpikir, mengambil tindakan sendiri, dan berbuat baik atau tidak baik diserahkan kepada tangan kita. Akan apa yang kita lakukan? Kita diproses. Nah, dalam proses itu, apakah kita tahan untuk dapat melewati? Apakah kita tahan untuk dapat melaluinya? Disitulah iman kita berkembang, iman kita diuji. Bagi siapa yang mau bertahan pada kesudahan, dikatakan tidak akan boleh kehidupan yang kekal. Itu yang kita harapkan. Jadi kita belajar hidup sebagai orang percaya dalam perkembangan iman ini sudah suatu yang wajar apabila kita kadang-kadang diperhadapkan kepada keadaan yang tidak mengenakan, keadaan hidup yang tidak mudah bagi kita. Kan disitulah kita diproses. Tuhan ingin melihat apakah kita benar-benar percaya, apakah kita benar-benar menyerahkan kehidupan, apakah kita memberikan hati kita supaya kita benar-benar mau dimimpikan oleh Dia. Nah, sebagai orang percaya, kita tahu dan kita pasti bahwa setiap hal datang dalam kehidupan kita itu semuanya datang dan diizinkan oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita. Nah, kemudian pada diri kita masing-masing, apakah kita bersedia untuk diproses dan bersedia untuk menjadi sedikit demi sedikit untuk menjadi seorang yang murni, untuk memiliki iman yang berkembang. Biarlah dari firman Tuhan ini
kita dapat belajar. Untuk semakin bertobat, untuk bersedia dibimbing oleh Tuhan, bersedia diproses oleh Tuhan, agar dalam hidup hari ini iman kita semakin berkembang, iman kita semakin kita semakin dapat melalui hari-hari kita. Demikian firman Tuhan bagi kita. Amin. Mari saat ini kita bersama-sama akan masuk ke dalam doa. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, kami mengucapkan syukur atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan pada saat ini, sehingga kami dapat masuk ke dalam hari yang baru, menjadi kehidupan kami di tengah dunia ini. Syukur juga akan sabda Tuhan yang sudah memberkati dan menguatkan kami. Biarlah ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga, kehidupan seluruh orang yang dikasihi oleh kami, baik dekat maupun jauh, tetap senantiasa diberkati, bahkan dimampukan untuk melakukan aktivitas, tetap ada dalam keadaan sehat, tetap ada dalam keadaan selamat walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Dalam setiap hal yang dihadapi, pergumulan dihadapi oleh kami sekalian, kami mohon Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan kami, bahkan tolong kami dan lepaskanlah kami. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan, karena kami sadari ya Tuhan, apapun yang terjadi semuanya tidak di luar dari seizin. Dan biarlah kami memaknai setiap peristiwa itu sebagai cara Tuhan untuk memurnikan iman kami, menguatkan, meneguhkan iman kami kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi setiap kami sekalian dalam berbagai kehidupan menjalani, bagi yang merayakan pertambahan usia dalam minggu ini, biarlah berkat sukacita atas usia yang baru, bahkan berkat Tuhan yang baik dilimpahkan dalam kehidupan para jemaat sekalian. Kami pun juga ingin berdoa ya Tuhan bagi yang pada saat ini ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi Bapak Sinsi, kami berdoa bagi Nekinas, kami berdoa bagi Amah Bayu, bahkan kami juga berdoa bagi Saudara Lukas. Bagi pada saat ini mereka yang sedang sakit maupun sedang menjalani isolasi mandiri karena COVID-19, biar Tuhan jamahlah mereka sehingga mereka dapat sembuh. Bagi yang berduka cita, kami mohon Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Juga pada saat ini kami ingin berdoa bagi gereja, bahkan jemaatnya Tuhan. Biarlah dalam masa-masa yang sulit seperti ini, biarlah kami jangan merasa getah, namun biarlah kami tetap dapat mengabarkan, beritakan Injil di tengah-tengah masa seperti ini. Tetap teguhkan, tetap kuatkan, baik itu bagi para pekerja gereja itu, semua yang melayani, biar tetap diberikan kekuatan teguh, bahkan biarlah bagi jemaat senantiasa ya Tuhan. Tuhan berkati agar tetap hidup dalam terang iman dan percaya dalam kehidupan masing-masing. Teriring doa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah masa-masa sulit juga kami hadapi pada saat ini. Pandemi COVID-19 juga banyak hal kesulitan yang juga menyertai dalamnya. Biarlah kami mohon ya Tuhan, Tuhan tetap berkati sertai bangsa kami ini. Biarlah juga ya Tuhan, kami mohon juga Tuhan berkati bagi para pemerintah kami.
baik dari tingkat pusat sampai ke daerah. Biar Tuhan mampukan mereka untuk dapat memimpin dengan baik, bahkan menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam negeri ini. Juga sebagai warga masyarakat ya Tuhan, biarlah kami juga dapat mendukung setiap kebijakan yang baik yang dihasilkan atau diberikan oleh pemerintah. Dan biarlah juga ya Tuhan, kami senantiasa pun dapat membawa kedamaian maupun kebaikan dimanapun tempat kami berada. Dalam upaya penanganan COVID ini pun ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi para tenaga kesehatan maupun gugus tugas COVID-19 di berbagai tempat, di berbagai daerah, dengan berbagai hal yang juga mereka lakukan. Biar tetap Tuhan teguhkan, kuatkan, bahwa mereka tetap berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Bahkan semoga ya Tuhan, kiranya kami dapat saling menjaga diri satu sama yang lain, dengan harapan semoga pandemi ini cepat berlalu daripada tengah-tengah kehidupan kami. Ini kehidupan kami sekalian ya Tuhan, dengan berbagai keadaan yang kami hadapi. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan. Dan kami akan akhiri doa ini dengan doa untuk kami demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Namun sebelum itu, dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Selama persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, Bawa Persembahan. Bawa
Mari bersama-sama donasikan orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita berdiri bersama, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Dan nanti kita akan akhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Pergilah dengan selamat dan terimalah